maka sabarlah kamu seorang akan yang lain. Ya. Berilah pengampunan. Itu juga mengenai kesabaran. Dalam rumah tangga, dalam pernikahan, kalau tidak ada kesabaran, hancur. Ya, kalau tidak ada pengampunan, maka rumah tangga itu akan hancur. Ya. Mungkin kalau disurvei ini semua amang inang ini, mereka yang sudah lebih dahulu untuk berumah tangga, ya, mereka akan jujur mengatakan naso tardok lain napina sabar dok, kan begitu. Ya. Andai kan tidak sabar, ya mungkin semua sudah berantakan. Ya. Sampai batas mana kesabaran? Dalam bimbingan pernikahan, bahwa batas kesabaran itu dikatakan sampai nafas terakhir. Ya. Andaikan ini semua bisa ya ditiru oleh setiap rumah tangga Kristen, maka tidak akan ada perceraian dalam rumah tangga. Dan yang terakhir, apa yang bisa kita temukan di sini adalah dalam hal apa kita bisa meniru Allah, yaitu dalam hal kasih. Sebab Allah itu adalah kasih, maka jadilah manusia yang penuh kasih. Dalam segala hal. Jadilah juga rumah tangga yang mengasihi. Pasangan yang saling mengasihi. Nah, Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi di awal sudah saya katakan mengapa orang membuat barang tiruan, tentu karena dia kagum. Maka prinsip yang sama juga mestinya kita temukan dalam upaya kita untuk meniru Allah, upaya kita untuk menuruti Allah, upaya kita untuk menaati Allah. Apa yang menjadi motivasi kita sesungguhnya adalah kekaguman kita terhadap Allah. Maka semakin engkau kagum terhadap Allah, semakin engkau mengagumi kuasa Allah, semakin engkau mengagumi Allah di dalam hidupmu, maka seharusnya engkau semakin meniru Dia dalam segala aspek kehidupanmu. Semakin engkau rindu untuk menaati, menuruti Dia. Dan itu akan tampak dalam baik perilaku sehari-hari maupun dalam ibadah-ibadahmu. Adakah orang yang tidak kagum terhadap Allahnya? Ada. Ya. Kalau ditanya, apalah yang kau kagumi dari Allah? Dia akan mikir dulu. Begitu itu sudah mikir dulu, udah. Ngarang, ya. Dia nanti akan mengarang. Kalau ditanya sekarang, Roy, apa yang kau kagumi dari si Trisia? Oh, jangan ngarang, spontan. Ya. Apanya? Sifatnya. Oke. Hoinang, apa yang kau kagumi dari si Roy, anak kami ini? Sama ini kopi-kopian ini, ya. Supaya daripada enggak menjawab, itu dia. Kalau sama kenapa mikir jawabnya? Ya, itu dia. Ya. Kalau memang sifatnya yang kalian kagumi antara satu dengan yang lain, ya. Berarti ada nilai plus di situ. Maka engkau akan semakin mendekatkan diri kepadanya. Itu dia. Jadi kekaguman bukan hanya jadi mikir, tidak ya, tapi spontanitas. Ya. Sama halnya dalam hidup beriman kita. Semakin kita kagum kepada Allah, kita akan semakin mendekatkan diri, kita semakin rindu, kita semakin haus datang kepadanya. Kita tidak akan jemu-jemu untuk datang kepadanya. Maka pertanyaannya sekarang adalah, sekagum apakah kalian berdua kepada Allah yang mengasihimu? Itu nanti akan tampak dalam rumah tanggamu. Semakin kalian berdua kagum, maka kalian akan semakin mendekatkan rumah tanggamu, keluargamu kepada Allah. Semakin kalian kagum, maka akan semakin meniru, ya, maka akan semakin patuh
Dan disitulah ya, seperti anak-anak yang kekasih. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, jadilah peniru-peniru Allah, penurut-penurut Allah, dan dihubungkan dengan seperti anak-anak yang kekasih. Tentu ini menjadi pelajaran yang telah kita alami bersama. Siapa di antara kita masa kanak-kanaknya yang tidak pernah meniru? Yang tidak pernah meniru apa yang diperbuat orang tuanya, yang tidak pernah meniru siapa tokoh yang dikaguminya. Masing-masing kita masa kanak-kanak kita tentu akan meniru. Ya. Kalau kita kagum kepada sosok ayah, maka kita akan meniru dia. Ya. Karena itu tidak heran kalau ada anak-anak yang memakai sepatu bapaknya, memakai jas bapaknya, ya. Atau perempuan ada yang memakai bedak mamanya, memakai lipstik mamanya, ya. Itu dia. Karena dia kagum, ya. Jadi dia mau meniru dia karena kekagumannya, kecintaannya, kesayangannya terhadap orang tua. Dan orang tua mana yang tidak menyayangi anak-anaknya, semakin anak itu mirip ke dia, maka dia akan semakin mengasihinya. Ya. Semakin anak-anak mendekatkan diri kepada orang tuanya, maka dia akan semakin mengasihinya. Hal yang sama juga terjadi kepada para penggemar di dunia entertainment, di dunia hiburan. Ya, itu dia. Jika ada acara kumpul bareng dengan para fans, ya, dengan para penggemar, maka tentu tokoh idola ini akan melihat siapa yang paling meniru dia, siapa yang paling memperlihatkan cintanya. Maka itu akan dikasih respon. Hal yang sama yang mau ditekankan oleh Rasul Paulus, seperti anak-anak yang kekasih, dan kita telah belajar sejak kanak-kanak untuk menjadi manusia-manusia peniru. Kita tidak perlu lagi belajar untuk meniru, karena sudah ditempa untuk menjadi peniru-peniru tadi, untuk menjadi imitator. Persoalannya adalah, ya, kualitas apa tiruan yang kau perlihatkan, yang kau hasilkan. Ya. Semakin sering orang meniru suatu barang, produk, maka dia akan semakin terampil untuk membuat barang itu. Semakin kita meniru apa yang diperbuat Allah, maka kita juga akan semakin terampil. Semakin kita meniru kemurnian Allah, kebenarannya, kemurahhatian, kesabarannya, kasihnya, maka kita juga akan semakin terampil, terasa dalam mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya firman ini tidak hanya kepada mempelai saja. Tentunya ini juga berlaku bagi kita semua sebagai manusia-manusia yang dikasihi Allah, sebagai manusia-manusia yang kepada kita masing-masing Kristus telah memberikan contoh, Kristus telah memberikan teladan bagi kita. Oleh karena itu melalui firman Tuhan ini, bagi kita masing-masing tentu berlaku, jadilah kita juga penurut-penurut Allah dimanapun kita berada. Dan kepada kedua mempelai, sekali lagi saya tekankan, bentuklah rumah tanggamu, ya, berpedoman kepada Allah. Hasilkanlah rumah tanggamu, ya, rumah tangga yang meniru Allah. Amin. Asiro
dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara berdua telah sehati dan sepakat untuk menikah. Oleh karena itu, dengarkan dan renungkanlah dalam hati saudara firman Tuhan tentang pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menciptakan manusia, Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Dan selanjutnya Tuhan Yesus berfirman, "Laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu." Kemudian Tuhan Yesus berfirman, "Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan barang siapa yang menceraikan istrinya, kecuali karena zinah lalu menikah dengan perempuan lain, ia sudah berbuat zinah. Dengarkanlah juga apa yang dikatakan firman Allah kepada laki-laki itu. Hai suami, kasihi istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Dan kepada perempuan itu ia berkata, Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dengan demikian para suami harus mengasihi istrinya sama seperti dirinya sendiri. Dia wajib mengasuh dan merawatnya seperti Yesus Kristus mengasuh dan merawat jemaatnya. Dan para istri hendaklah berjiwa luhur, suci dan benar, sabar dan lemah lembut, karena demikianlah mereka menghormati suaminya. Hendaklah kamu berdua senantiasa hidup di dalam firman Tuhan. Hiduplah dalam kerendahan dan kesederhanaan hati, saling menopang, saling melengkapi, dan saling mendoakan. Hindarkanlah dari hidupmu sehari-hari sifat dan perilaku yang buruk seperti kesombongan, amarah, dusta, kata-kata kasar, dan segala bentuk kekerasan. Jadikanlah kasih, sukacita, damai, sikap saling menghargai, dan ketulusan menandai seluruh hidup pernikahan saudara. Jadikanlah kasih itulah pengikat segala yang baik. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Maka sesuai dengan firman Tuhan yang telah saudara dengarkan, saudara telah mengerti dan memahami kehendak Tuhan tentang pernikahan itu. Jikalau demikian, sebelum saudara menyaksikan janji saudara, maka kami berikan kesempatan untuk memohon doa restu dari orang tua masing-masing. Kepada orang tua dapat mengambil tempat duduk yang telah disediakan. Kini anakmu telah mau berumah tangga, Pak. Doakanlah rumah tangga selalu dilindungi Tuhan. Dan rumah tangga saya nanti senantiasa melayani Tuhan dan takut akan Tuhan. Untuk Mama dan Papa sehat-sehat ya, Ma. Pak. Panjang umur. Mungkin hanya itu. Amang Boru, terima kasih karena Amang Boru dan Boru udah bersedia ikut dalam pernikahan kami. Amang Boru mau repot mengurus kami dalam keadaan apapun, bimbing kami ya Bu, Amang Boru, supaya kami bisa menjadi keluarga yang seperti difirmankan. Mama, Papa, terima kasih ya yang membesarkan aku, membimbing aku sampai sekarang. Terima kasih ya telah mengajari aku. Doakan aku ya, doakan rumah tangga
selamanya ya Pak. Sehat-sehat Mama. Tolong doakan kami keluarga kami sehat-sehat lama. Tolong doakan. Jawablah pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan disaksikan jemaatnya yang bersekutu hari ini di tempat ini. Sekarang saya bertanya kepada mempelai laki-laki Ronaldo Huta Barat. Apakah saudara mau menyatakan di hadapan Tuhan yang Maha Tahu dan di hadapan jemaatnya yang bersekutu pada saat ini, bahwa dengan segenap hatimu engkau sungguh-sungguh memilih saudari Tresia Labora Berutu tunanganmu ini menjadi istrimu? Apakah saudara mau mengasihi dia dengan segenap hatimu dan akan melakukannya dengan segala kemampuanmu? Apakah engkau akan memelihara pernikahanmu ini dengan cara hidup yang suci di hadapan Tuhan? Apakah engkau akan memaafkan sifat-sifat kelemahannya, terutama bila pada suatu saat kelakuannya kurang baik dan melukai perasaanmu? Apakah engkau bersedia membimbing dan menuntunnya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran? Apakah engkau akan mengasihinya baik pada waktu kesusahan, sakit penyakit, kemiskinan ataupun penderitaan? Apakah engkau mau berjanji untuk tidak akan menyia-nyiakan dan menceraikannya kecuali karena diceraikan oleh kematian? Jikalau engkau mau melakukan semuanya itu dalam hati yang tulus dan benar, jawablah, ya saya mau, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Ya saya mau, kiranya Tuhan memberikan kekuatan pada saya. Terima kasih. Selanjutnya saya bertanya kepada mempelai perempuan Tresia Labora Berutu. Apakah saudari mau menyatakan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya yang bersekutu pada saat ini, bahwa dengan segenap hatimu engkau sungguh-sungguh menerima saudara Ronaldo Huta Barat tunanganmu ini menjadi suamimu? Apakah engkau mau mengasihi dia dengan segenap hatimu dan akan melakukannya dengan segala kemampuanmu? Apakah engkau mau berjanji untuk memelihara pernikahanmu sebagaimana layaknya bagi seorang perempuan Kristen dengan kelakuan yang suci dan benar? Apakah engkau akan tetap mengasihinya baik pada waktu kesusahan, sakit penyakit, kemiskinan ataupun penderitaan? Apakah engkau tidak akan meninggalkannya dan bercerai dari dia kecuali oleh karena kematian? Jikalau engkau mau melakukan semuanya itu dalam hati yang tulus dan benar, jawablah, ya saya mau, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Iya, saya mau, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Terima kasih. Sekarang kami telah mendengar janji dan kebulatan hati saudara yang saudara ikrarkan di hadapan Tuhan dan jemaatnya pada hari ini. Maka sebagai tanda keteguhan dan kesungguhan janji setia saudara, hendaklah saudara saling bersalaman. Saya adalah hamba Tuhan yang menyampaikan firman kepada saudara di dalam nama Allah Bapa dan Anak Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Saya menyampaikan apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai. Amin.
Dengan ini gereja menerbitkan surat pemberkatan perkawinan dengan nomor akte 02-RTM-3 Romawi 2023. Dan saya pendeta yang melayani, Pendeta Maradong Nenggolan. Puji Tuhan, anak kami Roy Daldo Huta Barat dengan Tresia Labora Boroburutu sudah menerima pemberkatan melalui hambanya, disaksikan oleh seluruh warga yang mengikuti ibadah ini. Perhatikanlah apa yang dikhotbahkan oleh Yang Pendeta. Semuanya ada tertulis di sini. Baca ini untuk dibaca dan dilaksanakan dengan baik-baik. Kiranya Tuhan memberkati seluruh Jemaat GKPI Tanjung Merawa, mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Inilah sebagai kenang-kenangan dari gereja kita. Selamat untuk menjalani hidup baru. Terima kasih. Baik, mempelai dipersilakan menghadap kepada jemaat. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita terima dan kita sambut keluarga baru ini di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Selamat bahagia kami ucapkan pada pernikahanmu kudus. Tuhan Gembala yang setiawan, pemimpin dalam hidupmu terus. Selamat bahagia
mengaku dengan setulus hati, Engkau sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terima persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus, agar kami senantiasa mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian sekarang sampai selama-lamanya.